Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali ulasan singkat mengenai materi bab 2. Jika minggu sebelumnya kita sudah mengulas materi bab 1, maka pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit mengenai materi dari bab 2, yaitu Ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bernegara. Nah, mungkin di sini Ibu hanya akan terfokus untuk membahas mengenai asas-asas kewarganegaraan, kemudian juga mengenai tentang pewarganegaraan, mengenai naturalisasi, ya. Mungkin kita hanya akan terfokus kepada dua hal itu. Oke, yang pertama yang kita bahas itu adalah asas kewarganegaraan. Sebelum kita masuk kepada jenis-jenis asas kewarganegaraan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu asas kewarganegaraan. Nah, asas kewarganegaraan merupakan pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan warga negara yang akan menjadi warga dalam negaranya. Nah, di sini setiap negara itu mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan yang hendak dipergunakannya. Nah, di sini ada dua macam asas kewarganegaraan. Yang pertama itu adalah asas ius sanguinis dan yang kedua itu adalah asas ius soli. Di mana asas ius sanguinis ini tuh merupakan asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang itu yang ditentukan melalui kewarganegaraan orang tuanya atau berdasarkan keturunan, ya. Nah, sedangkan asas ius soli itu merupakan asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya atau mungkin lebih sederhana itu di mana seseorang tersebut dilahirkan. Itu adalah asas ius soli. Nah, untuk asas ius sanguinis itu contohnya itu seperti untuk contoh dari ius sanguinis ini itu seperti Andi lahir di negara Amerika. Sedangkan orang tua Andi ini berkewarganegaraan Singapura yang menganut asas ius sanguinis. Ingat tadi asas ius sanguinis adalah di mana asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan tempat kewarganegaraan dari orang tuanya. Nah, maka meskipun Andi ini lahir di negara Amerika, namun ia juga tetap akan mendapatkan kewarganegaraan Singapura karena negara Singapura ini tadi menganut asas ius sanguinis berdasarkan tempat kewarganegaraan dari orang tuanya. Seperti itu, ya. Nah, oke. Untuk yang dari asas ius soli, contohnya itu seperti negara Inggris itu menganut asas ius soli. Apabila ada warga negara lain yang melahirkan anak di negara Inggris, nah secara otomatis anak tersebut akan menjadi warga negara Inggris. Nah, mengapa demikian? Itu karena tadi seperti yang Ibu bacakan, negara Inggris ini menganut asas ius soli, di mana asas ius soli itu berdasarkan yang menentukan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan tempat kelahiran. Nah, anak tersebut dilahirkan di negara Inggris, ya, maka secara otomatis anak tersebut mendapatkan kewarganegaraan Inggris karena yang Inggris ini menganut asas ius soli, ya, seperti itu. Nah, itu tadi contoh dari asas ius sanguinis dan asas ius soli. Nah, selanjutnya itu kita beralih kepada setelah dua asas kewarganegaraan. Nah, di sini juga ada dua macam permasalahan yang berkaitan dengan kewarganegaraan seseorang. Nah, yang pertama itu adalah apatride, ya, kemudian yang kedua adalah bipatride. Apatride ini merupakan seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan bipatride itu seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus atau berkewarganegaraan ganda. Nah, untuk kasus dari apatride ini itu seperti, kalau untuk apatride ini sendiri itu adalah contoh kasus seseorang yang lahir dari orang tua dari negara yang menganut asas ius soli yang melahirkan di negara yang berasaskan ius sanguinis. Nah, contoh itu seperti Andi dilahirkan di negara Cina dari orang tua berkewarganegaraan Singapura yang menganut asas ius soli. Namun karena Cina berasaskan ius sanguinis, maka Andi tidak mendapatkan kewarganegaraan manapun. Nah, mengapa demikian? Nah, itu karena Andi dilahirkan di negara Cina yang menganut asas ius sanguinis. Di mana tadi asas ius sanguinis itu berdasarkan tempat kewarganegaraan dari orang tuanya. Nah, di sini kan orang tua Andi itu berkewarganegaraan Singapura yang menganut asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Nah, maka dari itu Andi tidak mendapatkan kewarganegaraan manapun, baik dari Cina dan Singapura.
Karena Cina itu menganut asas ius sanguinis, di mana orang tua Andi ini tidak berasal dari Cina. Dia berasal dari Singapura. Dan Andi juga tidak warga negara Singapura karena dia tidak dilahirkan di negara Singapura. Karena tadi negara Singapura itu menganut asas ius soli. Nah, maka dari itu Andi tidak mendapatkan kewarganegaraan manapun, ya. Itu untuk contoh apatride. Nah, contoh dari bipatride atau seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus adalah Anto lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia yang menganut asas ius sanguinis. Nah, ingat ya. Nah, Anto ini dilahirkan di negara Amerika yang menganut asas ius soli. Nah, dengan demikian Anto akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sekaligus Amerika. Nah, mengapa demikian? Nah, kita ingat tadi bahwa Anto ini dilahirkan di negara Amerika yang menganut asas ius soli. Ingat, ius soli berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Maka secara otomatis Anto ini mendapatkan kewarganegaraan Amerika. Dan mengapa Anto ini juga bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia? Karena tadi Indonesia menggunakan asas ius sanguinis yang berdasarkan tempat kewarganegaraan dari orang tuanya. Nah, orang tua Anto ini kan berasal dari negara Indonesia yang menganut asas ius sanguinis. Nah, maka dari itu Anto ini mendapatkan dua kewarganegaraan sekaligus. Nah, itu tadi ya untuk penjelasan singkat mengenai materi dari asas-asas kewarganegaraan dan juga permasalahan yang berkaitan dengan asas kewarganegaraan. Nah, selanjutnya kita beralih kepada materi pewarganegaraan Indonesia. Nah, di sini pewarganegaraan itu dapat kita artikan sebagai cara atau upaya dalam memperoleh status sebagai warga negara di suatu negara tertentu. Nah, setiap negara itu memiliki ketentuan mengenai cara memperoleh kewarganegaraannya. Nah, untuk Indonesia sendiri itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ya. Nah, yang pertama itu kita ada naturalisasi biasa. Nah, untuk menjadi syarat untuk menjadi seorang warga negara Indonesia itu ada syarat-syarat tertentunya dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nanti bisa kalian baca langsung di LKS ya. Selanjutnya itu adalah naturalisasi istimewa atau luar biasa. Nah, naturalisasi istimewa ini dapat diberikan kepada mereka WNA yang telah berjasa kepada negara kita. Nah, permohonan ini tuh bisa diajukan oleh warga negara asing sendiri atau diminta langsung oleh negara. Nah, naturalisasi istimewa ini tuh diberikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Sekian ya. Ulasan singkat mengenai materi bab 2 khususnya asas kewarganegaraan dan pewarganegaraan Indonesia. Mungkin jikalau ada penjelasan dari Ibu yang tidak kalian mengerti, kalian bisa tanyakan langsung kepada Ibu nanti. Sekian, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.